Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta anak-anak yang kami banggakan. Eh, Masih tetap semangat ya anak-anak ya. Dalam acara sharing session kali ini kita berkumpul di Zoom membahas about future ya. Sharing session about future. Kali ini kita akan membahas mengenai masa depan ya anak-anak ya. Kita harus punya masa depan supaya kita bisa melangkah maju dalam kehidupan ini gitu ya. Untuk itu, alangkah baiknya kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita yang sangat keren sekali, yaitu Ibu Nunung Nuryaningsi dari SMKN 13 Jakarta selaku guru BK. Kepada Ibu Nunung, kami persilakan. Iya. Terima kasih Ibu Imas. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat semua. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ini Samsul kayaknya ngantuk ya. Puasa ya Samsul ya, ngantuk ya. Iya. Oke, mudah-mudahan yang lain masih tetap semangat ya. Ya, Samsul semangat. Ya, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Kali ini kita akan berbicara tentang karir seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Imas. Ya, sebelum memasuki materi, Ibu mau ada ini diam sebentar ya. Boleh ya? Iya, jadi Boleh, Bu. mana nih? Sebentar. Oke. Ini kita ada beberapa kata kunci kesuksesan. Sedikit aja sih, ya, buat bangunin Samsul. Oke. Ya, eh, jadi ada beberapa kata yang akan kalian lihat di sini. Ini katanya masih acak, jadi nanti kalian susun kata-kata ini menjadi sebuah kata kesuksesan. Oke. Oke. Yang pertama, coba boleh ditebak ini apa? Disiplin. Disiplin, Bu. Disiplin, Bu. Ih, kok cepet banget jawabnya? Udah dapat contekan ya? Easy, Oke, easy. berikutnya. Yang kedua apa? Profesi. Ayo. Profesional. Profesional. Iya. Oke, profesional. Ya. Sekarang terakhir. Kreatif. Kreatif. Oke. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Iya. Terima kasih ya. Jadi, walaupun masih ada yang ngantuk, ternyata masih semangat ya untuk menjawab. Dengan kamu bisa menjawab, tandanya kita masih bisa fokus ya. Oke, kita lanjut ke materi ya, Nak. Selanjutnya, aduh, mana ini? Udah masuk belum? Udah, Bu. Udah full belum? Oh, sudah. Oh, udah. Oke. Jadi kita akan bicara pilihan karir setelah lulus SMK. Oke, di sini siapa yang sudah memikirkan matang-matang setelah lulus SMK ini kalian mau ngapain sih? Siapa tuh? Evan ya? Ya, Evan. Gimana, Evan? Lalu SMK langsung kerja, Bu. Langsung bekerja? Iya, oke. Udah mantap ya. Langsung bekerja. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya. Ya, betul. Saya insya Allah Silakan kuliah Kaila. dulu, Bu. Oh, mau kuliah dulu. Udah lewat dong kalau dulu. Enggak ya. Mau kuliah ya. Oke. Ada lagi?
Ya, nampaknya cukup ya. Oke, jadi ada beberapa pilihan karir setelah kita lulus dari SMK. Oke. Oh ya, sebelumnya kenapa sih kita ambil materi ini? Jadi dari sini diharapkan kalian dapat memahami tentang pentingnya karir setelah lulus SMK gitu. Jadi yang kedua, dapat menentukan pilihan karir yang sesuai setelah lulus SMK dan dapat merancang karir setelah lulus SMK. Oke. Kemudian, nah, yang pertama itu bagaimana dengan perencanaan karir yang kamu miliki. Tadi sudah terjawab ya beberapa ya, ada bekerja, kuliah, berwirausaha gitu. Jadi seperti kayak jargon SMK. Kok hilang ya? Hilang ya? Kok jadi nge-mute sendiri? Bentar-bentar. Nah, udah ya, masuk. Ya, tadi sudah terjawab. Ada yang mau bekerja, ada yang udah pasti kayak mau kuliah gitu ya. Oke, boleh yang tadi menjawab bekerja, Evan, gimana perencanaan kamu untuk kamu memasuki dunia kerja? Apakah sudah ada perencanaan, mungkin perencanaan kamu? Apa ya? Pendidikan sama kalian. Pengen berdagang sih, Bu. Setelah lulus. Gimana? Membantu orang tua berusaha, Bu, berdagang. Gitu, Bu. Oh gitu, melanjutkan, mungkin rencananya mau melanjutkan ya. Ya, Berarti berwirausaha ya, pengen Evan seperti ya. ini aja. Iya. Dan mengikuti pelatihan-pelatihan alfa kelas gitu, Bu. Ya mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Ya, sebagai seorang pewaris ya, pewaris usaha orang tuanya, itu Ya, Bu. melanjutkan usaha orang tua, Evan ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, untuk Kayla gimana Kayla? Tadi udah ada perencanaan apa nih untuk Kalau kuliah? saya sih Apa yang kamu lagi siapkan? rencanain buat belajar dulu, terus saya memfokuskan buat di dunia apa ya namanya? Ya lebih ke belajar, terus juga ningkatin ekstrakurikuler saya di SMK Negeri 13 Jakarta ini. Itu sih Bu. Yang Iya, oke. Jadi persiapannya dengan memantapkan di ekskul gitu ya, salah satunya ya. Oke, iya. Oke, lanjut. Ini kenapa tidak mau dilanjut? Oh, udah. Oke, jadi kita bahas satu persatu ya, Nak. Yang pertama itu pilihan studi lanjut. Jadi yang tadi disampaikan sama Kayla. Jadi kenapa sih kita harus mengikuti studi lanjut? Atau kenapa setelah lulus dari SMK 13 bukan harus ya, tapi berkuliah? Kenapa sih mesti kuliah gitu kan ya? Yang pertama itu supaya memiliki wawasan yang lebih luas. Mohon maaf, ini kok ketutup ya? Supaya memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset dalam diri supaya lebih baik. Jadi dengan kamu berkuliah, wawasan kamu jadi lebih bertambah, jadi lebih luas gitu ya. Pola pikirnya pun juga jadi lebih baik, berbeda dengan orang-orang yang tidak melanjutkan pendidikan atau studi lanjut seperti itu. Kemudian yang kedua, supaya memiliki sikap dan mental yang baik karena dibekali dengan hard skill maupun soft skill gitu ya.
Di sini pastinya mentalnya akan lebih terbentuk, mental dan sikapnya juga akan lebih baik. Seperti itu. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam bekerja atau dalam membuka usaha yang lebih baik dan berkarir lebih cepat. Jadi dengan kamu ikut studi lanjut atau kamu kuliah, itu pastinya memudahkan untuk bekerja ke depannya. Ya walaupun ya gini ya, mau kamu pilihan kamu apapun saat ini bisa dibilang kayak ujung-ujungnya kerja juga gitu kan. Ya nggak? Ya, jadi walaupun ujung-ujungnya bekerja, tapi dengan kamu ambil studi lanjut dulu, pastinya kan itu memudahkan untuk ke depannya untuk kamu lowongan-lowongan pekerjaan tertentu gitu kan. Untuk membuka usaha juga berkarir lebih cepat gitu. Karena saat ini kan memang apa namanya persyaratan untuk melamar pekerjaan itu kayaknya lebih ini ya, lebih apa sih namanya? Lebih banyak, lebih daripada daripada orang yang berkuliah itu kayak mendapatkan kemudahan daripada orang yang di bawahnya seperti itu. Tuh. Kemudian untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi karena telah melakukan proses menuju kesuksesan. Pastinya ada kepuasan-kepuasan tersendiri ketika kamu mengikuti studi lanjut seperti itu. Terutama kalau itu bisa dibilang kasarnya gengsi lah ya. Gengsinya lebih gitu. Lalu berikutnya untuk memperoleh kecukupan keuangan baik dengan cara bekerja atau berwira swasta gitu. Dengan mengikuti studi lanjut pastinya akan mendapatkan materi yang lebih walaupun mungkin kalau kamu lihat ya ada contoh-contoh yang orang nggak kuliah, jangankan kuliah, orang cuma lulus SD aja jadi pengusaha besar. Lulus SD aja sukses banget. Tapi ya itu kan bisa dibilang 10.001 perbandingannya atau mungkin 1.000.001 ya enggak ya kan gitu. Jadi eh, itulah perlunya untuk kamu terus melanjutkan studi supaya kamu eh, bisa memiliki peluang kerja yang lebih gitu. Kemudian berikutnya aktualisasi di masyarakat gitu. Pasti menaikkan gitu kan, aktualisasi diri gitu kan. Kemudian yang terakhir memiliki lingkungan atau komunitas yang derajat keilmuannya sama atau lebih tinggi daripada kita gitu. Jadi dengan kamu berkuliah, dengan kamu mengikuti studi lanjut, pastinya kan kamu memiliki relasi yang lebih, kamu memiliki circle yang berbeda gitu kan, dengan keilmuan yang sama dengan kamu atau bahkan lebih tinggi daripada kamu gitu. Jadi di situ kamu punya lingkungan yang baru, lingkungan yang lebih gitu kan. Jadi link kamu untuk kamu bisa nanti bekerja atau mencari pekerjaan itu peluangnya jadi lebih besar kayak gitu. Karena di kampus nanti pastikan banyak ketemu sama orang-orang atau ya mungkin senior-senior gitu kan, komunitas-komunitas yang pastinya baru kamu dapatkan, yang kamu nggak dapetin waktu kamu ada di jenjang sekolah gitu. Jadi ada lingkungan baru yang pastinya bisa membuat kamu bisa lebih mengupgrade diri nanti di sana. Oke, itu kenapa pentingnya mengikuti studi lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, ada juga pilihan memasuki dunia kerja. Nah, pilihan memasuki dunia kerja. Bekerja itu kan merupakan perwujudan citra manusia dari Tuhan yang diberi kemampuan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, bekerja ini bisa di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Apalagi sekarang SMK 13, kita sudah memfasilitasi kalian selain bekerja di dalam negeri, ada juga peluang untuk bekerja ke luar negeri karena kita sudah bekerja sama dengan beberapa LPK, lembaga pelatihan kerja gitu. Jadi beberapa LPK yang pastinya sudah kerjasama, sudah ada MOU dengan Dinas Pendidikan gitu. Jadi insya Allah terpercaya. Jadi beberapa LPK itu ada yang ke Jerman, ada yang ke Korea, ada juga yang ke Jepang gitu. Dan ketiganya itu ada kita dalam proses pelatihan. Ya, belum ada yang berangkat memang, tapi mudah-mudahan ke depannya dipermudah untuk
ada kakak-kakak kamu yang sudah ikut pelatihan supaya bisa cepat berangkat gitu ya, supaya bisa memotivasi kalian juga. Jadi untuk bekerja kita fasilitasi untuk di dalam maupun di luar negeri. Jadi peluangnya lebih besar sekarang ya gitu. Nah, untuk bidang bekerjanya ada bisa di jasa, perdagangan, ada juga di industri. Dan untuk mendapatkan pekerjaan ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Yang pertama ada mencari lowongan pekerjaan. Nah, mencari lowongan pekerjaan. Kalian kayaknya udah ikut P5 itu materinya tentang pekerjaan ya? Gitu. Ada nggak pernah diminta untuk cari lowongan pekerjaan? Belum? Emang belum? Oh, budaya kerja. Oke. Nah, kalau untuk mencari lowongan pekerjaan sendiri itu di mana aja sih? Gimana caranya buat cari lowongan pekerjaan? Menurut kalian? Mungkin bisa pakai situs website, Bu, secara online. Ya, bisa online, bisa. Terus apa lagi? Bagus. Selain online? Selain online, apa lagi? Dari teman nggak sih, Bu? Jadi ada sharing-sharing ke teman gitu. Iya, bisa dari teman. Kita bisa dapat lowongan pekerjaan. Terus dari mana lagi? Apa lagi? Oh, oke. Terima kasih, Bu. Ya, jadi bisa dari online, bisa juga dari teman, dari saudara gitu kan. Ada lowongan-lowongan apa atau mungkin kamu pergi ke mall, di mall itu suka ada juga papan-papan pengumuman gitu ya kayak mading gitu. Bisa juga. Terus kamu juga bisa ikut job fair, terus bisa juga oh iya kalau dari SMK 13 kita ada grup alumni itu biasanya dari BKK gitu ya, terutama dari ibu. Itu ibu kita kerjasama dengan beberapa perusahaan dan beberapa perusahaan itu ketika membutuhkan mereka punya lowongan, membutuhkan tenaga kerja, mereka nge-WA ke ibu atau ada juga yang nge-WA ke temen yang lain gitu kan, misalnya ke Bu Siska atau ke Bu Imas gitu, Bu Nunung tolong di-share gitu. Jadi kita juga memfasilitasi ketika kalian sudah lulus gitu, memfasilitasi untuk yang memang masih mencari pekerjaan, kita share beberapa lowongan pekerjaan kayak gitu. Jadi ketika kamu lulus itu kita nggak lepas tangan, kita tetap fasilitasi dengan seperti itu. Kemudian untuk mendapat pekerjaan bisa juga mengikuti tes atau seleksi gitu ya. Terus yang ketiga on job training gitu. Jadi kamu bisa ikut training di beberapa perusahaan gitu ya. Oke. Ibu udah diperingatkan jadi ada selanjutnya ini ketika kamu bekerja nanti kok gini? Ini ada pelatihan atau kursus yang bisa diikuti sebelum kalian mengikuti pekerjaan gitu ya. Sebelum kalian masuk ke dunia kerja, itu selain kamu kuliah, bisa juga kamu mengikuti kursus atau pelatihan kerja. Gitu. Coba kalau untuk kursus atau pelatihan kerja biasanya kursus apa nih? Apa? Ya, Adel, boleh. Kursus apa, Nak? Bisa masak, Bu, atau enggak rambut gitu. Kursus-kursus kayak gitu. Ya, kursus masak, boleh. Kursus masak, kursus jahit gitu ya. Oke, ya bisa. Terus ada pelatihan kerja. Kalau pelatihan kerja itu kita kerjasama juga dengan Balai Latihan Kerja gitu. Dan Balai Latihan Kerja biasanya mereka menyediakan beberapa pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti. Jadi ketika kalian lulus dari sini, kalian bisa ikut pelatihan-pelatihan di Balai Latihan Kerja. Salah satu contohnya itu kakak kelas kamu ada, mungkin kalau kamu ingat Kasalsa yang siswa berkebutuhan khusus tahun lalu, itu dia ikut di pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja. Dia
ambil kursus make up. Dan sekarang katanya sudah mulai bekerja gitu. Oke. Eh, mungkin itu aja dari Ibu. Apa ada pertanyaan? Silakan sebelum waktu kita habis, waktu kita tinggal 2 menit. Saya ingin izin bertanya, Bu. Ah iya, silakan Jul. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulfikar. Saya izin bertanya, apakah bisa kalau kita ingin kuliah sambil bekerja? Terima kasih, Bu. Gimana? Kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah? Kita kuliah tapi sambil kerja juga, Bu. Iya, kuliah sambil kerja. Oke, kalau gini, kenapa Ibu tanya kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah? Karena itu berbeda ya. Karena kalau kamu kuliah sambil kerja, berarti fokus kamu di mana? Fokusnya di Di kuliah. kuliah. Fokusnya di kuliah, berarti kerjanya itu sebagai sampingan aja, Sampingan. ya kan? Nah, kalau kuliah sambil kerja itu kamu bisa berarti kerjanya menyesuaikan waktu kuliah kamu. Jadi kerjanya kamu bisa kerja freelance. Nah, kalau dibalik tadi yang pertanyaannya Ijul, kerja sambil kuliah. Nah, kalau kerja sambil kuliah berarti fokusnya di kerja. Di kerja. Kalau fokusnya di kerja berarti bisa ngambil kelas karyawan namanya. Gitu. Jadi kuliahnya kamu yang mengikuti jadwal dari kerja kamu. Jadi kuliahnya biasanya itu kuliah malam. Bisa juga ngambil UT, Universitas Terbuka, yang kuliahnya itu Sabtu atau Minggu, seperti itu. Gitu, Jul. Gimana? Sudah menjawab? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih ya, Ibu. Oke. Oke, baik. Udah, mungkin kayaknya waktu kita sudah habis ya, sebelum mati gitu ya. Jadi itu aja mungkin dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu MC. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Nunung, sangat informatif sekali, sangat keren sekali materi hari ini. Semoga kedepannya kita bisa mempersiapkan masa depan dengan baik, mau kuliah dulu atau bekerja dulu. Yang penting kita ada perencanaan dengan baik. Terima kasih